Itu emas Monas siapa yang nyumbang? Kurang tahu dah. Kurang tahu. Iya, tapi menurut itu gambarnya kayak Nyi Loro gitu sih. Oh iya. dari istana gitu. Iya betul. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Gimana kalian? Semoga baik-baik aja. Jumpa kembali dengan podcast 1972. Sebelah kiri gue yang udah gak asing lagi. Hai. Siapa, Meng? Nama lu? Armansyah atau lebih dikenal Ameng. Sebelah kanan gue yang pakai topi Bio. Sebelahnya lagi Indra, Memet yang nan jauh di sana. Nggak usah disebut. Ini Memo. Sehat, Mem? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita mau ngebahas apa yang enak ya? Gue yang deket-deket aja lah, yang ada di Jakarta aja lah. Ya kan? Gue yang kayaknya paling enak ngebahas ini, Bang, apa? Ambisinya Insinyur Presiden Soekarno. Wih, terbalik loh. Presiden dulu. Insinyur Soekarno. Gue kadang suka keliru, Rano Karno sama Soekarno. Iya benar. Kelirunya gimana? Tapi nggak kayak dia kan? Jadi ambisi Pak Karno tuh apa? Setelah 10 tahun setelah kemerdekaan 17 Agustus 45 deklarasi, ada ambisinya Insinyur Soekarno untuk membentuk monumen atau simbolis keperkasaan bangsa Indonesia untuk dijadikan tugu atau apalah gitu. Monumen gitu ya. Oh, ini kaitannya dengan Monas nih mungkin. That's it. Oke. Monumen nasional. Monumen nasional. Kepanjangannya, disingkatnya Monas. Monas. Oke, apa yang lu tahu, Bi? Tentang Monas, Bi? Apa nih? Ambisinya memang kenceng banget sampai dia membuat sayembara ini hampir 5 tahun. Sayembara untuk membuat bentuk Desain. kejayaan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah sampai merdeka. Dia terinspirasi sama Menara Eiffel di Paris. Oh, iya. Lu tahu nggak? Oh iya aja tahu. Paris kan? Eiffel di mana? Paris Panjava. Paris Panjava. Bandung. Iya. Jadi Paris sudah pindah ke Bandung. Mojang Periangan. Nah, inilah dia bikin sayembara dari tahun apa? Idenya sih dari tahun 1954. 1954 berarti 10 tahunan ya. 10 tahun setelah merdeka, dia Gila. ambisinya Soekarno mau buat tugu untuk menandakan bangsa Indonesia itu hebat lah, Terus independen. awal ceritanya nih, jadi gimana? Dibuatlah sayembara. Tahun 61 itu dibuat sayembara. Teriak-teriak gitu, sayembara. Dari rancangan sampai bentuk sampai lambang apa gitu kan. Nah, sayembara ini memang alot sekali, banyak yang tidak disetujui oleh Insinyur Soekarno. Ini Desainnya banyak yang nggak disetujui ya. Dan akhirnya tercetus kalau nggak salah tahun 1965 tercetuslah idenya, rancangan desainnya Fredrik Silaban kalau nggak salah. Oh iya, jadi dari tahun berapa udah diadain sayembara? Ini siapa nih? Siapa? Cepat banget ganti baju, Mem. Tadi kosong sini nggak fokus di kamera. Oh gitu. Biar pada Iya. Jadi ini yang biasa di belakang layar kita. Iya. Ini Dave namanya. Jadi kalau kalian Behind the screen. ya, nonton yang tentang Nyi Roro Kidul yang nanya gimana Hulk kalau ke pantai. Nah, ini orangnya. Ingetin mukanya. Ya, ingetin mukanya. Pakai kan marah. Lanjut. Ini lagi bahas Monas, Dave. Monas tahu kan, deh? Monas. Mana ya? Nah, Saya baru di Jakarta. tahu ini nggak apa namanya
patung kujang yang di Bogor itu. Iya, tahu. Nah, jauh dari situ. Oke, terus Jadi ringkas cerita desainnya Fredrik Silaban lah yang disetujui sama Insinyur Soekarno. Fredrik Silaban. Fredrik Silaban. Desainnya beliau yang memenangkan sayembara. Sayembara ini. Oke. Oke. Tapi karena beliau presiden kita ini seorang insinyur, mengerti soal bangunan, kokoh apa monumen itu. Tapi ntar dulu ya. Kalau gue malah seneng kenapa dia punya ambisi itu gue lebih tertarik. Kan tadi udah dijelasin dari awal bahwa ketika setelah merdeka, Enggak, gue rasa lebih dari itu sebenarnya Iya, pastinya. ambisinya Soekarno tuh. enggak, gini loh, maksudnya ini kita kasih gambaran dasarnya aja gitu lah, bahwa Presiden Soekarno setelah kemerdekaan dia pengen memperlihatkan bahwa Indonesia ini bangsa yang besar gitu lah. Betul. Bangsa yang udah merdeka, bangsa yang ya the best lah gitu lah, dan dia nggak mau kalah Tahu dengan gue kan banyak monumen di Jakarta, nggak cuma Monas. Lu kan insinyur Iya. juga, Meng. Iya kan? Iya. Aturan lu ikut sayembara waktu tahun 65. Nah, itu dia. Jadi lu nggak protes di sini. Temen lu lagi ngejelasin gitu loh. Gue 1972. Lu dengerin. Gua kepret juga. Lanjut, Bi. lanjut nih. Desainnya Fredrik Silaban lah yang berhasil Iya. menyentuh hatinya Insinyur Soekarno, dan pada saat itu banyak koreksi-koreksi dari beliau dengan berdebat dengan Fredrik Silaban, akhirnya berlarut-larut lah ini. Jadi ide awalnya itu tetap ditolak walaupun dianggap sudah mendekati. Masih sudah- ada masih ada ditolak sih kekurangan enggak. ya. Masih banyak kekurangan. Oke. Entahlah beliau maunya bagaimana, dan akhirnya dia panggil lah RM Sudarsono, dan akhirnya terciptalah Oh, dia panggil. jadi duet nih kolaborasi antara Fredrik jadi Silaban berdasarkan konsep awalnya Silaban ini, ya. Digabunglah sama Cuma ide memang waktu itu Bung Karno RM Sudarsono. pengen sesuatu yang mungkin lebih spesifik, yang seperti yang dia mau gitu ya. Makanya akhirnya dipanggil tuh si RM Sudarsono. Sudarsono. Lu nggak tanya dari tadi, cuma numpang duduk kayak dong. Lu spirit ya. Ya, dia lagi mikir juga soalnya. Mikir. Kayak nonton lawak gitu dia enak dengerin dong. Main-mainin mulu. Kasih kebetan dulu, emang nggak bisa nanya. Lanjut, Bi. Iya. RM Sudarsono tadi kan. Berarti kerjasama Sudarsono, ya? dengan Silaban. dan sempurna lah desain. Oke, sekarang gue pengen tahu nih. Itu kan Monas tinggi banget. Ya. Itu ketinggiannya berapa sih? Kurang lebih 132 132 meter ya. meter. Kilo. Itu dari bawah sampai ujung emasnya atau 132 kilo kata Meng. 123. tingginya Iya. dan bentuknya itu seperti apa? Kobaran api. Yoni dan Lingga Yoni. Lingga dan Yoni. Iya, Oh, iya, bentuknya iya. ada arti-artinya ya. Ada artinya. Arti bawahnya apa tuh? Bawah Kayak tembikar, kayak Alu dan sama lumpang. Tapi ya, Oh, alu dan lumpang. setahu gue yang di atas, Dasarnya itu. yang di atas tuh, Bi, itu memang bentuknya seperti bara. Nah, ini yang menarik dari Siapa yang yang menarik ini di atasnya itu ada emas, Meng. Wih, Nah, dia benar. yang melandakan semangat rakyat Indonesia. Lambangnya semangat. Berkobar terus, Kobar. tidak pernah padam. Semangat Ada perjuangan lagunya juga berarti tuh. ya, semangat perjuangan ya. Itu berarti emas berapa kilo, Bi? Kurang lebih sumbangan dari Gue mules gue, sorry. Habis makan mie mules. Iya sayang. Ya, udah ada belum? Udah digusur kan? Gak ada, Dev. Gue ini apa namanya? Sini. Habis makan mie gue langsung ini. Iya, terus Oke, itu beratnya berapa kilo ya, Bi? Nah, ini yang menarik. Ah. Emas itu ternyata sumbangan dari hampir mirip namanya kayak lu. Wih, Tengku Markam.
Miripnya di mana? Dia kalau dia bukan Miripnya di mana? mirip. Rambutnya belah pinggir. Kalau dia mirip nggak apa? mirip Mirip apa? Tengku Maklar. Oh, maklar ya benar Tengku Maklar. Itu ini ya, pengusaha Aceh biasa. Pengusaha terkaya di Aceh. Dia tuh Nyumbangin emas gitu loh. sumbangin Sumbangin emas emas. Kilo yang dia sumbang. kurang lebih 28 kilo. 28 pribadi ya, sumbangan pribadi. 28. Ya. Dia Itu kayak kalau dijadiin Beliau ini sahabatnya Insinyur Soekarno. 28 kilo itu kalau dijadiin cincin kawin berapa biji itu? Kurang lebih ada 2.000. bagian. 2000. Lo bisa nikah berkali-kali. Ini bisa Kalau Dev, lu 28 kilo, ya, lu makan cincau, udah perut lu udah segini. Ya, lu makan cincau, sayang lu udah keluar. Kalau di sini, Ternyata 28 kilo itu tidak segitu aja. ada campurannya nggak sih? Enggak, Apa murni? totali semua 38 sebenarnya. 38 kilo. Jadi yang 10 kilonya itu dari Sini. sumbangan Nah. bioskop. Sini di sini. Ini dia Tengku. Nah, ini. Wah, Banyak yang komen, kita ngobrol nggak pernah ngopi. Oh iya benar. Oh iya. Sekarang Iya. Betul. Nih. Mem itunya nih, itu ini ya. turunin aja nih. Sip. Dah, berantakan dari Oke, sip. Sini aja main, apa ini main? Nah, basah. Angkat. Ini kopi apa nih ya? Nah, Sebentar, kita jangan bahas kopi dulu. Sebentar. Gue pengen nanya, itu Mas Monas siapa yang nyumbang? Kurang tahu. Iya, tapi menurut itu gambarnya kayak nyanyi lorok gitu sih. Oh iya. dari istana gitu. Iya, betul. Iya, terima kasih. Thank you. ini ngomong-ngomong Sepupunya Tengku Maklar. Ini Ini kopi dari sahabat mana? kita. Oh ya? Kopi Edik. Kopi Kopi Edi. Edi. Lu bisa jelasin nggak rasanya apa aja nih? Ah. Biar teman-teman kan nggak bisa ngerasain nih, yang bisa ngerasain kan tahu kita mereka aja kayak nih, gimana ya kan? nih kopi Lu ambil Edi. aja, lu kasih lihat satu-satu Oke, nih. ini Gitu. ada Oke. sejumlah saset kopi Edik. Macam-macam sih Nah, rasanya. lu begini nih nggak apa-apa. Nah, Di sini ada coffee blind, Coffee Blind. terus ada yellow apa nih? Yellow Katura. Yellow Katura. Ah. Yellow Katura. Yang dua lagi apa tuh? Dua lagi ini ada Lintong. Kopi Lintong. Lintong Arabica. Lintong Lintong Arabica dan kopi Edik Espresso. Oke, coba ini yang Lintong nih, Bi. Gua Nah, tadi gua Lintong. pesan yang Lintong nih. Lintong. Men, gua cobain dulu ya. Lu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nih. Gua takut ada pelet. Oh gitu. Siapa yang mau melet lo? Mantap. Asli mantap. Iya, Jadi iya, kalau lu iya, suka iya. yang Lintong, Lintong itu Gue maksudnya apa ya? rekomendasi. Dari mana? Dari Oke. Sekarang balik lagi ke Monas gimana? Oke, lanjut. Berat emas itu ternyata 38 kilo. 38 kilo. Sumbangan 28 kilo dari Tengku Parkam, Parkam. pengusaha Aceh, saudagar Aceh lah pada saat itu. Oke. Sahabatnya Insinyur Soekarno. Oke. saudagar. Berarti dia pedagang ya? Ya, pedagang, Pengusaha lah, pengusaha. Ya, terus. Usaha konstruksi kalau nggak salah ya, gue tau deh. kurang lebih. Iya, Iya. Nah, bukan pedagang bos. Beda dong. Ya, oke. Ya udahlah, dia siapa ya? Terus 10-nya lagi sumbangan dari bioskop-bioskop di Bioskop? seluruh Indonesia. 10 kilo. Sisanya dari Bioskop dalam Luar arti negara. kata pengusaha-pengusaha bioskop pada Pengusaha saat itu. bioskop. Pada saat itu. Pengusaha dunia hiburan lah kita bilang kayak begitu Yang ya. malam. Ah. Nah ini dilema juga Insinyur Soekarno pada saat awal pembangunan tahun 1961 peletakan batu pertama yang ditandai dengan penyembelihan 3 kepala kambing di Medan Merdeka Barat. Kok tahu? Barat agak selatan. Di istana. Di Mungkin istana. kalau Betul. di istana Medan Merdeka Utara. Utara. Iya. Karena gua Peletakan anak batu sono dulu, pertama nggak ada Insinyur nanya. agak dilema karena pada saat itu tahun 60-an Indonesia dalam keadaan krisis. Kritis ya, betul. nggak? Tahun berapa Iya, itu? iya. Dibuat Terus? Tahun 60-an. Jadi awal pembangunan itu kurang Kondisi lebih ya. 1961. satu. Oke. Oh, Nah inilah di banyak apa itu kan lagi perang Hujatan. Irian Barat kalau nggak salah ya. betul. Tahun 60 ya.
Dan pada saat itu juga krisis men. Indonesia. Satu, utang luar negeri kita menumpuk. Ya. Terus inflasi pun tinggi sekali ya. Kan? Inilah yang didebatin sama komunitas guru-guru besar di Indonesia. Kenapa sih harus buang-buang uang dan mengumpulkan emas dalam keadaan Indonesia terpuruk lagi terpuruk. Mungkin lebih ke kerakyatan ya. Tapi yang namanya ambisi seorang presiden pada saat itu, iyalah, kita karakter Bung Karno tahu lah. Dia terus Bung Karno ambisinya tidak dipatahkan. Iya. Apalagi udah presiden seumur hidup waktu itu kan. Sudah diangkat ya. Sudah diangkat jadi super power Bung Karno. Presiden seumur hidup. Udah saat itu. Udah diangkat ya. Karena udah sama DPR. Nah, begitu banyak hujatan Insinyur Soekarno, memang terhambat pembangunannya. Banyak yang menghujat, kenapa sih emas itu tidak dijadikan untuk rakyat aja, atau untuk untuk menurunkan tingkat inflasi di Indonesia, untuk membayar utang agar rakyat ini Indonesia sejahtera kembali gitu kan. Terus itulah Soekarno dengan ambisinya dia tetap jalanin itu. Akhirnya itu selesai tahun berapa? Selesai sebenarnya kita nggak tahu, ada periode pembangunannya nih, ada periode pertama, ada periode kedua. Sampai terakhir itu diresmikan jujur dari revitalisasi semua dari revitalisasi ya. Diresmikan Pak Harto. Betul di tahun 1975. Jauh banget tuh 10 tahun lebih. 75 itu kalau nggak salah pertama kali dibuka untuk publik. Ya, peresmian untuk umum. Tapi sama Soekarno sempat diresmikan tahun 63 kalau nggak salah. Tahun 63 sampai 65 kisaran gitu. Nah, itu diresmikan udah bentuk ini. Nggak tahu bentuknya apa, tapi sudah. Kalau diresmikan artinya kalau logika gue sih seharusnya sudah berbentuk. Mungkin sudah jadi. Kayak sekarang kan ada soft opening gitu ya. Launching. Sekitar tahun 60-an ini krisis ini kan terus jadinya terhambat lagi. Yang jelas tahun 63 sampai 65 sudah diresmikan sama Soekarno, tapi tidak dipublish untuk umum ya, benar. Artinya udah jadi. Jadi tapi bentuknya masih belum sempurna lah. Tadi tingginya udah dibahas belum? Tingginya udah lagi 20-an lagi ya. Yang menang sayembara juga udah. Udah. Berarti emasnya udah ada di situ. Tingginya 100. Masnya sudah ada. Tahun 132. Nah, yang menarik gua, itu kan di atas kan bentuknya emasnya itu seperti bara api ya. Kobaran api. Tapi sebenarnya dari yang gue juga pernah lihat gitu loh. Maksudnya ada yang pernah ngomong sama gue. Kebetulan waktu itu gue juga tinggal di sekitar lingkungan Monas. Lo jadi rusak waktu itu? Gue tinggal di mana? Ada di Jalan Merdeka Barat. Jadi ada sering ikut demo dong. Nah, dulu gue masih kecil, gue nggak. Iya. Ngopi dulu ya. Itu jadi itu kalau yang di api Monasnya itu sebenarnya bukan gambar kobaran api. Jadi ada satu titik kalau lu pandang itu bara api Monas itu adalah bentuk perempuan ya berambut panjang duduk di atas bongkahan batu itu menghadap ke Istana Negara. Gitu. Seperti itu bentuknya gitu. Dan gue perhatiin dari titik yang ditunjuk itu memang seperti itu. Jadi ada kayak karikatur gitu ya. Patung. Lihat dari mana? Dari sedotan kali ya. Dari arah Istana Negara. Ya. Utara. Itu adalah Medan Merdeka Utara berarti itu ya. bentuknya seperti perempuan duduk di atas batu berambut panjang menghadap Istana Negara. Gue nggak tahu ya itu apakah memang menandakan. Enggak, gue melihat juga sih seperti itu. Nah, dan itu memang gue perhatikan memang seperti itu. Jadi bukan
memang api. iya gitu. memang didesain seperti itu atau Tujuannya- hanya kebetulan ketika mendesain kobaran api ya terbentuklah gambaran Kebetulan itu aja kali. gitu. Sejarah yang gue baca tuh tidak dijelaskan secara detail. Oh, artinya ini berdasarkan pandangan-pandangan orang aja gitu ya. Ya, Ah, tidak dijelaskan secara detail gitu. Pandangan siapa bahwa aja bentuk di atas itu adalah seperti perempuan berambut panjang duduk di atas di atas sebuah batu gitu. Nah, cuma dari yang memang pengalaman pribadi gue sendiri, gue lihat memang itu seperti itu tampangnya gitu. Berarti sekali-sekali kita rame-rame nongkrong. Boleh. Nanti gue kasih Siapa tahu perempuannya turun titiknya gitu kan. Di mana bisa dilihat ini Bentuknya seperti itu. Nggak mau gue Gitu. nongkrong situ, Met. Enggak, karena gini loh, kebayang sama gua kalau kita bergeser dari arah yang Utara ke dikasih selatan, tahu, ya. itu pastinya udah Tapi beda memang lagi bentuknya beda kan. lagi. Udah disebut Iya, tuh. Met, Iya, gue nggak bukan. mau nongkrong situ. Kenapa? Rusaknya udah pada ada. kalau lu lihat bentuk aslinya, api itu sebenarnya di dalamnya itu dasarnya perunggu sih sebenarnya, cuman dilapisin emas aja. Mas aja. Mungkin lu ada literatur lain nih soal Monas? Monas, kalau gue lebih senang lihat semangat Monasnya. Jadi Oh, iya. simbol-simbolnya Iya, itu daripada konstruksinya, ini arsiteknya. Karena simbol-simbol itu sebenarnya gue tanya tadi itu simbol bawahnya tuh apa? Ternyata dia seperti Cawan. Cawan, gitu benar. kan. Cawan. Itu kok Lingga, bisa Yoni. begitu sih? Lingga dan Yoni. Soalnya gue percaya arsitek dia punya dari desain dia punya filosofinya. Ya, Pasti. kalau Lingga Yoni itu kan filosofinya itu menarik jelas tuh. itu tentang Ya, kemasyarakatan, kayak masyarakat Nah, petani, Indonesia, petani. keren Nah, tuh. Tetapi Lumbung lumbung. Tetapi itu gue juga ya dulu sempet dengar cerita rumors. Nah. Itu nggak cuma melambangkan Lingga dan Yoni loh, nggak cuma lumpang dan alunya. Iya. Itu kan juga melambangkan antara falus dan Wah, banyak lah vagina. itunya, betul. gila sampai situ ya. Sampai ke situ orang bikin ininya, analisanya. Karena itu wah dulu proklamator kita Bung Karno yang keren kan, Luar biasa. gitu kan memang Iya, iya. Punya filosofi tidak yang identik wawasan. dengan Don Nah, ini Juan. keren nih, ini keren nih. Ceweknya Nah. banyak segala macam. Kita belum banyak gitu loh. tahu nih. Belum cerita banyak ini. tahu, benar. Nah, Bagus tuh, Bro. Ya, di itu- samping itu- yang lu bilang, sebenarnya juga dulu Monas punya sisi kelamnya. Jadi sekitar tahun 80-an itu terkenal juga dengan banyak wanita kupu-kupu malam. Oh, Di sono. iya. Sampai 80-an sampai itu tahun 80-an. Itu- 90-an itu masih banyak itu. Dan itu Zaman bukan Orde Baru itu tuh. Dan itu bukan rahasia umum gitu loh. Kupu-kupu Orang malam. yang berkunjung ke Monas pasti identik dengan cari wanita malam yang dapat dikencani di tempat katanya seperti Cewek itu. teh botol. Iya. Dan itu bukan rahasia Makanya sekarang umum. Monas dipagerin. Itu bukan Nah, rahasia. semenjak itu Imam nggak bisa di sana lagi. Udah. Terhenti udah. Berhenti dia. Nggak bisa jualan lagi Pertama dia. kali dipagerin tahun berapa ya dia? Bukan gue memang, bukan gue ya. Pertama kali Yoski. pertama kali dipagerin tahun berapa ya? Jadi Itu pagerin. eranya Sutioso kalau nggak salah. Iya. Enggak Bangga. lah. Yes. Dipagerin apanya nih, Monasnya? Ini Taman Monasnya. Taman Monas. Taman Monasnya, sekeliling Taman Iya, Monasnya. sekeliling Monas. Kalau Monasnya enggak. Iya. Bukan Itu kan Monasnya. pendinginnya itu ya diambil dari danau yang dibuat di Taman Monas itu kan. Apanya Ya. tuh? Sistem pendinginnya. Pendinginnya tetap pakai AC. Iya, sistemnya diambil dari situ. Baca dong. Yang ini kolam. Ya. Nah, Dan itu terkenal juga Kolam dengan air. air mancur Kolam gede. Iya. Gue masih kecil ya. Bela-bela ini bro, Air mancur malam joget ya. jam 7 malam. Senang banget itu Cuma ya. ada di Monas tuh. Nah, itu air masuknya mancur dari gede. itu ya, patung di Penogoro itu kan masuknya dari Betul. situ. Ya. Dari bawah situ. Ya kalau lo mau Penogoro. masuk ke monumen nasionalnya itu dari patung di Ponorogo yang di bawah itu masuk gitu. Iya, Iya kan? iya. Jadi luas Monas ini kurang lebih 80 hektar, men. 80 hektar. 80 hektar. Monas Ah, keseluruhan, dari ya. sisi selatan, utara. Masuk Gambir juga ya. Gambir. Nah, awalnya juga dulu disebut lapangan Gambir. Oh, gitu. Sebelum lapangan Gambir, lapangan Ikada. Ikada. Baru gua mau bilang, zaman perang tuh dulu Dan lapangan Ikada. seiring proses berjalan, Iya. berubahlah ini dari lapangan Ikada,
awalnya sekali sih dulu tempat ngangon kebo ya dulu ya. Iya. Ngangon Sadat. Ngangon kebo. Iya. Jadi dulu Terus lapangan Ikadas, lapangan Gambir, sempet juga tercetus lapangan kemerdekaan. Dulu juga sekitar Monas tuh banyak tempat hiburan. Ada Taman Ria Irti. Ya, Mungkin yang PRJ. PRJ juga. Pekan Raya Jakarta. Itu tahun berapa nih? PRJ itu Jakarta. tahun 67. 67. Pekan Raya Jakarta Bioskop, awalnya tuh ada Nah, PRJ 67 mulai. 68 itu yang kedua. Itu Presiden Amerika ke situ Richard Nixon. Nixon. Tapi tunggu dulu. Oh, itu Sementara Monas diresmiinnya sama Pak Harto di tahun 7. Itu kan yang buat Pak dibuka umum, Iya, dibuka oke. umum. Jadi ketika secara untuk publiknya belum Setelah belum diresmikan revitalisasi sama Pak Harto, tetapi kegiatan di lingkungan Monas Sudah itu sudah berjalan. udah ada PRJ Sudah gitu ya. berjalan. JFK. JFK. Sudah Oh, belum berbuka. JFK, JFM. Apa tuh? Jakarta Fair Monas. Iya. Iya. Nah, dulu juga ada beberapa bioskop juga tuh di situ tuh yang Eldorado. Wah, Bioskop Eldorado. Twin Iya. Cinema. nonton situ loh ya. Presiden. Presiden. Dulu ada tempat main bowling juga, Jakarta Bowling. Dan Jakbol. dan memang hebatnya Insinyur Lipstick, Soekarno lipstick. itu dia bisa menempatkan tugu monumen nasional ini di tengah-tengah kota. Nah, Sentral. dan semenjak itulah kayak PRJ ada, terus Jackball. Iya. Ya bener nggak sih berarti Eldorado. titik nolnya Jakarta tuh di Monas. Dulu kan orang bilang titik nol. Ada bilang begitu, men. Cuman Gua dulu seneng entah kenapa. makan ayam goreng Monas di Supet, tahu nggak lo? Ada. Ada dulu zaman dulu ada. Itu sempat legend tuh. Itu di tikungan mau di hook ya. Enak banget. Iya, ada. dulu nih. Oh, kopi edik nih. Goreng Monas. Enak ya? Gue tuh udah lama nggak ngopi loh, gara-gara ini gue jadi ngopi. Boleh lah. Enak banget. Ini yang lintong, nih. Kita pesen yang lintong. Lintong semua ya? Lintong Arabica. Lintong Selatan, Lintong Tanya dong, Utara. Yo. Ya. Ini katanya dari Monas ada terowongan bawah tanah, bener nggak sih itu ya? Nah, ini Itu kan tadi terowongannya kalau lu beli tiket, Bukan terowongan yang itu maksudnya. Terowongan Ada- mana nih? ada- Tembus memang- sampai memang di dalam Istana itu ada Negara, ini, diorama. sampai ke Istana Negara kalau nggak salah deh. Iya. mungkin kata- kalau yang akses ke Istana Negara publik nggak dikasih Iya. tahu mungkin Tapi Mega. Tapi Ada nggak emang. ada atau tidak gitu loh. Ada nggak sih sebenarnya? Pertanyaannya ada atau tidak? Nggak usah ngejelasin kemana-mana. Kalau Esensi gue pertanyaannya selama ada kesana, atau tidak. gue Lu gini loh. gobloknya nggak hilang-hilang. Bukan gini. selama kalau ke sana waktu juga zaman sekolah, di sana dijelaskan tuh nggak ada akses untuk ke istana. Iya. Itu kan bisa-bisa, mungkin Gini lah, bisa aja itu iya. ditutupi. Iya kan, nggak ada. Tapi kalaupun ada juga nggak apa-apa. Iya. Nggak masalah sih Gue sebenarnya. Nggak yakin ada. masalah. Gue yakin ada. Soalnya ada yang udah ditemukan ada ke istana. Itu dari kota udah ketemu Itu tembus istana. Dari kota terowongan ke istana. Dari kota Hilah stasiun kota Kota tua, kota tua. Kota tua. Ke istana. Ke istana. Iya, itu Ada, itu terowongan udah ketemu. yang memang dibangun saat Belanda, ini zaman atau Belanda. dari zaman dulu? Dari zaman dulu. Oh dari zaman dulu. Berarti mungkin sekarang nggak kepake Udah Udah nggak lagi nih, pakai, tapi masih ada. Monas sekarang kan udah berubah citranya nih sejak dibangun. Monas dulu dengan Monas Iya, sekarang. sejak dibangun pagar taman sekelilingnya itu memang asli berubah total. Yang dulu image-nya Monas sempat menjadi tempat Pacaran. tempat pacaran, tapi sekarang benar-benar untuk tempat wisata. Gitu loh. Olahraga kalau sekarang. Olahraga, tempat wisata. Itu memang bangga juga lah ya kan dengan perubahan-perubahan seperti itu gitu loh. Halo. Iya. Ya udah Oke. Monas jadi monumen yang menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia sampai merdeka. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa Oh iya, satu ngegali lah. lagi jangan dilupakan penyumbang emas 28 iya. kilo Iya, itu Tengku dari Markam. Tengku Markam. Tengku Markam, Dan iya. statusnya sekarang di tahun era Orde Baru Hah? dijebloskan ke penjara karena dituduh PKI dan Soekarnoisme. Oke, Oh, dan oke. beliau udah Iya. dibebasin juga ya. Bebas tahun 1974 dia udah dibebaskan. Oke, berarti Itu mungkin nanti rehabilitasi nama baik sejarah juga. lain yang Sejarah harus lain dibahas kita ya. lanjutkan lagi. Iya, kalau kita Oke, lupa jadi sekarang sana. Oke. Jadi gitu aja teman-teman
pertemuan kita kali ini yang membahas tentang Monumen Nasional, sejarahnya, sejarah berdirinya, sampai sekarang berat emasnya, tinggi emasnya, Ceweknya, keadaan emasnya, zaman yang Monas zaman dulu, sekarang udah indah. Pokoknya jangan lupa nonton podcast 1972 sambil ngopi, kita akan membahas hal-hal yang lain yang lebih seru yang menurut pandangan kita. Oke, sampai ketemu lagi di podcast 1972. See you, bye-bye.